siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya Ustadz Khalid Basalamah memberikan tanggapan secara resmi mengenai pembubaran pengajian terhadap Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang di Surabaya. Ya, fenomena itu bukan hal pertama, ya. Bukan yang pertama kali pembubaran, tapi sudah beberapa kali pembubaran pengajian yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau saya lihat ya, orang-orang salafi itu orang-orang yang dituduh radikal, gembong teroris dan lain sebagainya, ternyata mereka sabar-sabar. Dan di sini teman-teman, saya mendapatkan jawaban yang sangat teduh dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan di sini saya mendapatkan jawaban yang mengejutkan bagaimana pendapat Ustadz Khalid Basalamah ketika berdialog dengan salah satu tokoh yang beliau tidak sebutkan siapa namanya, tetapi kalau menurut prediksi saya adalah yaitu Pak Miftah, yang dimana bertemu dengan beliau di Madinah atau di Mekah begitu ya. Dan di sini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau ini. Coba kita langsung simak seperti apa pernyataannya agar kita bisa paham bagaimana mereka ini menyikapi pembubaran pengajian itu. Baru-baru ini terjadi pembubaran kajian, Ustadz, dan penolakan dakwah dari salah satu asatis di salah satu daerah oleh sebuah ormas. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu menyikapinya, Ustadz? Karena kami melihatnya adanya fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap dakwah sunnah, Ustadz. Ya Allahul Musta'an. Allah tempat kita memohon perlindungan ya. Memang dalam dakwah itu ada suka dukanya. Ada suka duka. Akan ada yang menerima, tadi saya bilang ada yang menolak, itu biasa. Kita mendoakan bagi teman-teman kita yang belum bisa menerima, maka agar Allah SWT berikan hidayah. Tapi ini bukan berarti harus menghentikan dakwah, gitu kan? Mungkin karena mereka belum mengetahui, gitu kan? Alhamdulillah, selama ini semua teman-teman dakwah sunnah, dakwah salaf ini, kalaupun ceramah jelas, pakai mikrofon, pengeras suara di media, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Beliau di sebelah saya, kemudian salah satu tokoh yang dikenal, gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh, dia bilang, kenapa Ustadz Khalid, teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya, dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai belum menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang iya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Betul, saya sepakat di sini ya. Kalau kita memang melihat orang-orang salafi itu memang benar, mereka itu ya menyalahkan, terus apa namanya itu, membid'ahkan, karena memang tidak diajari oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingin mengamalkan ya silahkan mengamalkan, kalau kita yakin itu benar ya silahkan. Bahkan di Madinah pun ya, bahkan di Madinah nih, yang mayoritas di situ salafi. Terus di Mekah, yang dimana di situ juga mayoritas salafi, ada orang Syiah. Di Mekah dan Madinah ada orang Syiah, teman-teman. Kalau kita mau menyatakan salafi itu radikal, kalau salafi itu berkuasa, nanti orang-orang minoritas akan dibantai. Orang NU haji ke Mekah, Madinah, pulang dengan selamat. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah sudah berkuasa, pasti membunuh. Sebagaimana yang terjadi di Iran. Ya Allah, pembunuhan di situ, luar biasa, teman-teman. Bahkan di sini kalau kita melihat pembubaran-pembubaran yang ada di Indonesia ini, itu sangat luar biasa menyayat hati. Di mana mereka bermesraan dengan orang-orang non-muslim, bermesraan dengan biksu, dengan pendeta Kristen. Bahkan mereka ada yang bermesraan dengan orang-orang Syiah. Allah. Bahkan mengagumi ibadah taqiyah.
Ya Allah, bahkan ada yang menyatakan juga, orang Syiah nih yang menyatakan, benar-benar orang Syiahnya, kalau tahlilan, haul, maulid itu adalah tradisi Syiah yang dipakai oleh NU. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahlilan, haul, maulid itu adalah tradisi Syiah yang dipakai oleh NU. Sudah ada bukti itu, tapi masih saja dibela. Ustadz Khalid ini ketika dia ada di kajian bagaimana cara menyikapi hukum-hukumnya mengenai tahlilan, maulid, dan haul, ya gak usah dikerjakan gitu. Karena apa? Kalau itu ya sunnah, kalau itu memang sunnah mendatangkan pahala, ya gak perlu dikerjakan. Ya kalau memang itu ada perintahnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya sahih begitu. Ya untuk mengerjakan tahlilan itu meskipun ya ribet ya, bisa dikerjakan. Ya saya sudah merayakan tahlilan berapa kali, maulid gitu kan. Kita mau merayakan maulid, tinggal patungan untuk mengadakan acara maulid itu. Agar apa? Untuk mengadakan maulid itu tinggal undang kiai siapa untuk mengisi kajiannya. Boleh, nggak susah untuk merayakan itu. Ya merayakan mahalul qiyam dan lain sebagainya. Tetapi di sini karena tidak ada bimbingannya dari Nabi Muhammad, apalagi tahlilan 3 harian, 7 harian, 40 hari yang katanya ada perkara goib di situ yang diketahui oleh tabi'in. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7-40 hari. Maka dianjurkan bersedekah. Ya, perkara goib yang belum diketahui Nabi itu berarti. Ya, perkara goib yang belum diketahui Nabi dan diketahui oleh tabi'in. Akhirnya apa? Tabi'in yang ngajarin tahlilan. Nabi enggak. Nabi enggak tahu perkara goib itu. Telat turunnya perkara goib itu, telat turun ke tabi'in akhirnya. Begitu mungkin. Lanjut dulu dah. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi tidak pernah ada pergerakan massa memberhentikan atomnya, tidak sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Konsepnya. Kami teman-teman Salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu di rumah Allah, saya menyampaikan ya, kepada beliau, kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qurannya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sudah sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman Salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya, hanya itu saja. Oh kalau begitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu, karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya, tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya tentang hukum kita jelaskan. Nah ini hukum yang kita ketahui kan gitu. Masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu dai, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, oke, dipanggil, diajak dialog, diziarahi, ya. Kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana, tujuh lebih baik daripada dari nggak enak kelihatannya, mesti didatangi, diberhentikan, disorak-sorakin, kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa nih, gitu kan? Hanya karena tidak sefaham dalam masalah amaliyahnya, ini nggak penting gitu. Apalagi sama-sama ahli sunnah, itu sama sekali tidak diharapkan tentunya. Allahu a'lam. Luar biasa ya teman. Kita memang hidup itu untuk belajar menjadi orang baik ya. Kalau kita bisa melihat majelis-majelis sholawat yang dikecam atau dikritik oleh Habib Syekh Habib Bidin, itu
Kalau kalian pergi ke majelis seperti itu, mending nggak usah pergi gitu, kata Habib Syekh dan Habib Bidin. Kalian mau pergi solawatan, mau pergi ke majelis solawatan, tapi kamu nyampe sana joget-jogetan, mending kamu di rumah saja. Kata Habib Bidin begitu, kata Habib Syekh begitu juga. Jadi kalau ada orang yang membela hal itu hanya karena membenci saya atau membenci Salafi, ada masalah di hati kalian. Saya kepada pengajiannya Habib Syekh, Habib Bidin, di mana mereka juga naburabana ya, naburabana, mereka bersolawatan bersama-sama. Saya tidak menganggapnya masalah. Karena apa? Perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki, bahkan ada orang berdiri ditegur sama Habib Bidin, disuruh berhenti dulu nabuh rabananya. Berhenti, ada yang joget. Habib Syekh juga demikian. Kalau ada orang yang joget-jogetan di situ sampai begini-begini, gini-gini, Habib Syekh memberhentikan solawatannya. Begitupun Habib Bidin. Itu baru top. Karena sholawat itu harus menghadirkan cinta ke dalam hati dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Begitu. Enggak kalau sekarang ya, ditabu pakai drum, pakai gendang, dikoplo, joget rame-rame. Itu yang dicela oleh Habib Syekh. Dan itu juga disinggung oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai hal tersebut. Jadi mungkin begitu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya apabila yang salah itu dari kebodohan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.